Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Matkul Ilmu Balaghah 2. Di sini, kami yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Nafis Mubarak, dan rekan-rekan saya, yaitu ada Saudari Eden Azhara dan Saudara Rizky Ramadhani, akan menjelaskan tentang kajian tasbih dalam ilmu bayan. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian tasbih. Pengertian tasbih secara etimologis adalah at-tasbih lughatun at-tamtsil. Tasbih secara etimologis adalah penyerupaan. Adapun secara terminologis, pengertian tasbih adalah tasbihu istilahan aqada mumatsalatu baina amrayni au aktsaru qasdu ishtirakahuma fi sifati au aktsari bi'adati li ghardi yaqsidul al-mutakallam. Tasbih secara terminologis menyerupakan antara dua perkara atau lebih yang memiliki kesamaan sifat satu atau lebih dengan suatu alat, karena ada tujuan yang dikehendaki oleh pembicara. Oke, baik, selanjutnya pengertian tasbih menurut ulama. Menurut Imam Ali Al-Jarimi dan Imam Mustafa Amin, tasbih adalah bayanu anna syai'an syarikatu ghairuha fi sifati au aktsari bi adati hiyal kafu au nahwiha malfudhatun au malhudhatun. Menjelaskan bahwa sesuatu satu atau lebih memiliki kesamaan sifat satu atau lebih dengan lainnya dengan menggunakan suatu alat, yaitu kaf atau sejenisnya, baik yang secara tersurat maupun yang tersirat. Selanjutnya ada menurut Imam Ahmad Al-Maragi, yaitu ilhaqu amrun musyabbihun bi amrin musyabbihin bihi fi ma'anin mushtarikun wajhun shibhi bi adatil kaf li ghardi faidatun. Menghubungkan sesuatu musyabbah atau yang diserupakan dengan sesuatu yang lain, musyabbah bi atau yang diserupai dalam suatu pengertian sama, wajah syibhi atau segi persamaan dengan menggunakan suatu alat, yaitu al-kaf karena ada tujuan atau faidah. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Eden Azhara. Oke, baik, lanjut ke rukun-rukun tasbih. Intinya tadi kan tasbih itu menyerupai, gitu kan ya, menyerupai. Nah, rukun-rukun tasbih sendiri terdiri dari musyabbah bi, wajah al-sibah, dan adat tasbih. Nah, musyabbah ini merupakan sesuatu hal yang diserupakan. Kemudian di musyabbah bih ini merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyerupakan. Kemudian di wajah al-shibah ini sifat yang menjadi sandaran kedua dari musyabbah dan musyabbabih ini. Karena musyabbah dan musyabbabih ini memiliki kesamaan sifat satu atau lebih. Kemudian ada adat tasbih, itu alat untuk menyetarakan atau alat sebagai untuk menserupakan antara kedua hal tersebut. Kita lihat dari contoh ya. Dari contohnya ini kan ada kalimat al-ilmu kan nuri, al-ilmu kan nurun fil hidayah. Ilmu bagaikan cahaya yang memberi petunjuk. Nah, ilmu ini merupakan musyabbah. Huruf kaf, di situ kaf itu merupakan adat tasbih. Kemudian di an-nur itu merupakan musyababi. Fil hidayah ini merupakan wajah asibah. Nah, dari kalimat ini diketahui bahwa al-ilmu kan nurun. Jadi musyabbah bihnya ini sifatnya harus lebih kuat daripada musyabbah. Seperti itu. Karena musyabbah dan musyabbabih ini merupakan hal yang sama yang memiliki kesamaan sifat satu atau lebih. Seperti itu. Next.
Dani? Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian tasbih dilihat dari segi ada atau tidak adanya ada tasbih. Pembagian tasbih sendiri ini ada yang ada diantaranya yang rukun-rukunnya itu dibuang, juga ada yang harus ada. Nah, kalau yang harus ada itu disebut rukun, yang harus ada itu disebut dorof. Apa itu dorof? Dorof yaitu rukun yang tidak boleh dihilangkan, yaitu musyabbah dan musyabbah bih. Nah, untuk kesempatan ini kita akan membahas sebagian tasbih dilihat dari segi ada atau tidak adanya ada tasbih. Nah, ada tasbih sendiri, pembagian tasbih yang ditinjau dari ada atau tidak adanya ada tasbih sendiri ini ada dua. Yang pertama yaitu tasbih mursal dan tasbih muakkad. Nah, yang pertama yaitu tasbih mursal, yaitu tasbih yang disebutkan adat tasbihnya atau yang rukun tasbihnya itu masih lengkap. Contohnya yaitu ya kalu'lu'i fis sofa, yang artinya dia perempuan itu bagaikan permata pada jernihnya. Nah, dia di sini ini adalah musyabbah. Sedangkan huruf kaf yang sambung dengan al-lu'lu'u ini yaitu ada tasbih. Nah, dalam contoh tersebut kenapa disebut tasbih mursal? Dikarenakan masih terdapat ada tasbihnya yaitu kaf. Kemudian al-lu'lu'u ini adalah musyabbah bihnya. Dan kemudian fi sofa yaitu wajhu syibih. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tasbih muakkad. Tasbih muakkad yaitu tasbih yang dibuang adat tasbihnya. Contoh, anta najmun fi rif'atin wa diyain tajdari kal uyunu syarqan wa ghurban. Yang artinya kamu bagaikan bintang di ketinggian dan dalam cahaya yang dilihat mata di timur dan barat. Nah, anta di sini adalah musyabbah. Nah, dilihat dari seluruh kalimat ini tidak disebutkan bahwasannya kalau ada tasbihnya anta najmun. Nah, sebenarnya sebelum najmun ini ada tasbihnya yang dibuang, yaitu huruf kaf, anta kanaj. Sebetulnya seperti itu. Tetapi karena dibuang, ada tasbihnya menjadi anta najmun fi rif'atin wa diya'in. Anta sebagai musyabbah, najmun sebagai musyabbah bih, sedangkan ada tasbihnya dihilangkan. Fi rif'atin wa diya'in ila akhirih adalah wajhu syibihnya. Nah, karena kita membahas tentang adat tasbih ya, berikut kami akan menjelaskan sedikit tentang beberapa adat tasbih tersebut. Nah, adat tasbih ini dapat berupa huruf, kemudian berupa isim, dan juga berupa fiil. Nah, adat tasbih tersebut ketika berupa huruf ya, biasanya itu berupa huruf kaf dan huruf ka'anna. Seperti yang dicontohkan tadi, ya kalulu'i fis sofa. Nah, itu merupakan contoh dari ada tasbih yang berupa huruf kaf. Kemudian apabila dicontohkan menggunakan huruf ka'anna, seperti
kalimat ka'anna Zaidan bahrun fil karami, yang artinya seakan-akan Zaid adalah lautan dalam kemurahannya. Jadi di situ menjadikan ka'anna sebagai ada tasbih. Ka'anna Zaidan bahrun fil karami. Ka'anna ada tasbihnya, Zaidan itu musyabah, bahrun menjadi musyabah B. Fil karami sibu apa? Wajib B. Nah, maaf. Kemudian ada tasbih yang berupa isim. Nah, biasanya menggunakan isim mithlun, kemudian muhakah. Contohnya, Muhammadun mithlul bahri fil karami. Muhammad seperti lautan dalam kemuliaannya. Nah, di sini tidak menggunakan huruf atau tasbihnya, tetapi menggunakan mislu. Muhammadun mislu. Nah, Muhammadun sebagai musyabbah, mislu sebagai ada tasbih, al-bahri sebagai musyabbah bih, dan fil karami sebagai wajhu syibih. Muhammadun mislul bahri fil karami. Kemudian ada tasbih yang berupa fi'il. Nah, seperti menggunakan fi'il berupa yumasilu, kemudian yushabihu. Seperti contoh, Aisyatu tumasilul wardah fil jamal. Aisyah bagaikan mawar atau menyerupai mawar dalam kecantikannya. Aisyah sebagai musyabbah, tumasilu yaitu sebagai ada tasbihnya, kemudian al-wardah sebagai musyabbah B, fil jamali sebagai wajhu syibih. Kemudian setelah kita mempelajari sedikit tentang tasbih yang sebenarnya macam-macam tasbih itu ada 5, tetapi di sini kita menjelaskan tentang tasbih yang ditinjau atau dilihat dari ada atau tidak adanya ada tasbihnya. Kemudian yaitu ada beberapa tujuan dari tasbih tersebut. Yang pertama yaitu menjelaskan keadaan musyabbah. Seperti halnya dicontohkan pada kalimat yang telah dijelaskan oleh Mbak Eden Zahra tadi, al-ilmu kan nur, ya. Yaitu di sini kita menjelaskan keadaan musyabbah, yaitu musyabbahnya yaitu al-ilmu, bahwasannya al-ilmu itu seperti cahaya dalam memberi petunjuk. Artinya orang yang memberi ilmu itu akan mulia seperti cahaya yang suci. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menjelaskan bahwa keberadaan musyabbah itu mungkin terjadi. Dan yang ketiga yaitu menguatkan keadaan musyabbah. Kemudian yang keempat menjelaskan ukuran musyabbah. Dan yang terakhir yaitu memperindah musyabbah. Seperti halnya dicontohkan tadi yang kecantik Aisyah tadi, tidak Aisyah tumathilul warda fil jamal, menunjukkan bahwasannya musyabbahnya itu kecantikannya menyerupai mawar. Mungkin hanya itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya
saya serahkan kepada moderator, kepada Mas Hafiz, dipersilakan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami tentang kajian ilmu tasbih dalam ilmu bayan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.